Oke, Bu Afrida udah masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nurut Rizka Heraningtia. Rekan saya Ibu Afrida Sesrita. Kami merupakan anggota kelompok 4 mata kuliah multikulturalisme dan pluralisme. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait permasalahan dalam pendidikan multikultural. Adapun tema yang kami angkat ini dari salah satu jurnal internasional. Judulnya adalah Overcoming Ethnic Conflict Through Multicultural. Ini merupakan jurnal yang membahas studi kasus terkait kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kemudian Bapak Ibu, informasi terkait jurnal ini kami ambil dari International Journal of Multicultural Education. Ini merupakan jurnal terindeks Scopus Q1 ya Bapak Ibu. Penulisnya ini dari Jepang, Aya Minaka dari Hiroshima University. Baik, jadi di dalam artikel jurnal tersebut dibahas tentang mengatasi konflik etnis melalui pendidikan multikultural. Ini merupakan studi kasus di Kalimantan Barat di Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas dari pendidikan multikultural yang diberikan setelah adanya konflik etnis ya di Kalimantan Barat. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan menganalisis buku teks yang digunakan di sekolah, dengan praktek, wawancara dengan guru dan LSM yang ada di Kalimantan Barat. Serta dilakukan juga survei identitas sosial siswa tingkat SMP. Nah, pendidikan multikultural ditemukan membantu siswa dalam memahami masa lalu dan situasi multikultural di masa kini. Namun terdapat 2 masalah yang teridentifikasi dari hasil penelitian ini, yaitu trauma dan kecemasan para pemangku kepentingan terkait dengan mengajarkan konflik etnis yang pernah menjadi sejarah di Kalimantan Barat. Dan juga bagaimana guru itu bisa memproduksi prasangka yang baik itu untuk melupakan adanya konflik etnis yang pernah terjadi di Kalimantan Barat. Kemudian di dalam penelitian ini direkomendasikan agar pendidikan multikultural diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, Bapak Ibu, jadi di tahun 90-an itu terjadi konflik etnis yang penuh kekerasan di Indonesia. Dalam konflik etnis ini ada 10.000 orang terbunuh gitu ya antara tahun 97 sampai 2002 di Kalimantan Barat. Ada 3 konflik utama. Yang pertama di Sanggauledo, di Sambas, dan ada di Pontianak. Nah, setidaknya ada 1.000 orang yang meninggal di Kalimantan Barat dan lebih dari 50.000 orang yang mengalami insiden kekerasan etnis. Pelaku utama dalam konflik ini itu ada dari suku yang mayoritas ada di Kalimantan Barat, yaitu suku Madura dan Dayak. Nah, ini merupakan sejarah konflik etnis yang sangat besar pada waktu tahun 90-an pada masa itu. Jadi di sana suku Dayak itu dianggap sebagai masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan yang lebih dari separuhnya itu berada di kawasan hutan begitu Bapak Ibu. Nah, sedangkan masyarakat Melayu itu kelompok etnis mayoritas lokal gitu ya, dan menganggap masyarakat Madura itu, jadi masyarakat Dayak itu menganggap masyarakat Madura sebagai pendatang yang mendominasi pasar sebagai penjual, terus sebagai mendominasi pekerjaan di angkutan darat, ke sungai sebagai kuli angkut, dan pasar kerja di sebuah pelabuhan begitu. Sehingga ada konflik antara suku Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan Barat dengan suku Madura yang dianggap sebagai masyarakat pendatang namun mendominasi terkait dengan keadaan ekonomi di sana. Nah, jadi kedua kelompok ini menyimpan stereotip negatif satu sama lain gitu. Bagi orang Madura, Dayak ini adalah orang pribumi yang sangat pemalas gitu. Jadi kurang disiplin, kemudian suka iri terhadap orang Madura yang memang notabene-nya dikenal
sebagai orang yang pekerja keras gitu dan dikenal kaya juga di masa itu. Sementara itu suku Dayak memandang Madura itu sebagai wilayah yang agresif dan rawan kekerasan. Ada pula benturan budaya dalam suku Dayak dan juga Madura begitu, Bapak Ibu. Nah, setelah adanya konflik etnis tersebut, kemudian sekolah di dalam sistem pendidikan itu akhirnya mengupayakan adanya program pendidikan multikulturalisme untuk bisa menghapus prasangka negatif, prasangka buruk tentang sejarah masa lalu agar tidak terulang kembali konflik etnis yang ada di Kalimantan Barat antara suku Dayak maupun suku Madura ataupun suku-suku yang lainnya begitu. Nah, internalisasi pendidikan multikultural ini diupayakan di Kalimantan Barat dengan menerapkan 5 dimensi pendidikan multikultural. Ini yaitu terdiri dari integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pedagogi kesetaraan, pengurangan prasangka, dan pemberdayaan sekolah sebagai struktur sosial. Dan internalisasi multikultural ini dilakukan pada pendidikan kewarganegaraan secara transformatif itu bisa membantu siswa mencapai identifikasi budaya nasional, regional, dan global yang reflektif dan memahami keterkaitan antara konstruksi identitas-identitas ini. Jadi dengan adanya pendidikan multikultural ini, wawasan siswa lebih terbuka, lebih menerima perbedaan, lebih menerima keberagaman, dan tidak mengingat masa lalu terkait dengan konflik etnis yang pernah terjadi di Kalimantan Barat. Nah, jadi pelaksanaan multikulturalisme dalam sistem pendidikan Indonesia sendiri itu sebenarnya konsep dasarnya itu berpijak pada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di dalam pelaksanaannya itu mengimplementasikan 6 agama utama yang diajarkan dalam mata pelajaran dan juga memberikan pemahaman terkait adanya keberagaman suku, etnis, termasuk budaya dan keyakinan yang ada di dalamnya. Jadi itu diperkenalkan kepada peserta didik melalui bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kebinekaan ini itu merupakan perwujudan dari pendidikan multikulturalisme yang ada di Indonesia. Diimplementasikan dalam mata pelajaran IPS dan pendidikan kewarganegaraan. Di dalam penelitian ini sendiri itu lebih concern kepada kebinekaan yang diinternalisasikan dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi strategi internalisasi multikulturalisme ini bertujuan untuk menumbuhkan identitas nasional, mempersatukan bangsa yang multikultural. Namun budaya kelompok mayoritas ini memang seringkali muncul gitu ya di dalam buku teks gitu. Nah, sehingga ini yang memang perlu dibelajarkan kepada siswa sesuai dengan relevansi suku budaya yang ada di daerahnya. Jadi di Kalimantan Barat mungkin karena kebanyakan sukunya adalah suku Dayak dan suku Madura begitu, maka konteks dari yang dipelajari lebih banyak didominasi dengan kedua pemahaman terkait dengan kedua suku dan budaya tersebut. Meskipun yang ada di dalam buku teks yang dicontohkan bukan terkait suku dan budayanya, tapi guru bisa memilih dan memilah apa konten dan konteks yang bisa diajarkan agar pendidikan multikulturalisme ini dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian digambarkan juga di sini pendidikan multikultural prakonflik ya setelah adanya konflik di Kalimantan Barat. Jadi kurikulum lokal tentang kebudayaan di Kalimantan Barat itu mencakup mata pelajaran budaya etnis tradisional dan pariwisata yang diterapkan salah satunya di SMP di Kalimantan Barat. Jadi melalui kurikulum lokalnya itu mempelajari hukum dan adat istiadat Dayak dengan menggunakan berbagai jenis cerita yang menarik ya yang menghilangkan stereotip negatif terhadap dalam diri siswa begitu ya Bapak Ibu. Jadi mengenalkan suku Dayak ini sebagai suku yang lebih
friendly gitu ya, yang lebih yang jauh dari kekerasan. Kemudian dengan adanya cerita-cerita yang menarik tersebut, siswa dengan mudah membayangkan gaya hidupnya ya, dengan misalnya bagaimana budaya cara menjamu tamu, kemudian bercodohan yang pantas dan lain sebagainya, sampai kepada humor, wawasan, pengetahuan guru gitu ya, yang intinya mengenalkan suku Dayak ini, adat istiadatnya dan kekayaan budayanya itu yang jauh dari kekerasan gitu, yang lebih menarik dan yang berhubungan dengan norma yang ada di Indonesia. Kemudian pasca konflik etnis, serangkaian kegiatan itu mulai dipersiapkan dalam pendidikan multikultural. Jadi di sini juga ada penyuntingan buku teks yang disesuaikan dengan konteks budaya di Kalimantan Barat. Kemudian juga dukungan dari LSM setempat begitu, dan di beberapa sekolah juga sudah dihimbau untuk menerapkan pendidikan multikultural sebagai sebuah mata pelajaran, atau ada juga yang memadukan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Afrida. Silahkan Bu Afrida. Baik, terima kasih Bu Rizka. Bapak Ibu, kita lanjut kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, menyatakan bahwa orang tua merupakan faktor yang paling kuat di susul agama dan guru. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ini mempunyai kemungkinan besar untuk memperkuat stereotip ataupun untuk meningkatkan kesadaran multikulturalisme di kalangan siswa. Nah, untuk itu kita mau melihat bagaimana seberapa banyak respon yang diberikan oleh siswa mengenai frekuensi penggunaan internet di kalangan pelajar. Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa 11,2% itu menyatakan bahwa mereka itu sangat sering menggunakan internet. Kemudian di 27,1% mereka mengatakan bahwa mereka tuh sering untuk menggunakan internet. Lalu untuk pernyataan seberapa besar sih kepercayaan mereka terhadap internet yang akan mempengaruhi kegiatan mereka dalam terutama dalam proses belajar dan pembelajaran, maka mereka menjawab sebanyak 16,8% mengatakan sangat setuju dan 29% mengatakan agak setuju. Nah, sedangkan tingkat pengaruhnya lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat, yaitu 12,1% dibanding dengan 29%. Sedangkan dengan temannya itu sebesar 12,1% dibanding dengan 23,4%. Oke, kita lihat siswa ternyata dari grafik ini siswa memiliki rasa etnis terhadap budayanya, keterikatan lokal dan nasionalnya, namun keterikatan etnis kurang kuat dibandingkan aspek lain. Di antara kelompok etnis tidak ada perbedaan yang signifikan di tingkat keterikatan nasional. Jadi kalau kita lihat di sini, ada parents, ada regional, teacher, book, internet, television, society, custom, dan friend ya. Oke, kita lanjut. Survei menunjukkan bahwa orang tua, agama, dan guru sangat mempengaruhi pandangan siswa. Oleh karena itu, guru memainkan peran penting dalam membantu siswa mengatasi konflik masa lalu dan mencegah konflik di masa depan. Dibandingkan dengan keterikatan nasional, lokal, dan etnis, keterikatan nasional merupakan yang paling kuat, meskipun keterikatan jenis ini termasuk dalam golongan yang kuat. Siswa mungkin bangga dengan identitas etnis mereka dan menjadi anggota aktif dalam kelompok mereka. Namun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami peran mereka sebagai anggota suatu kelompok etnis. Begitu juga posisi mereka itu di dalam keluarga. Mereka biasa
biasanya akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang peran mereka dalam kelompok. Temuan bahwa siswa berpikiran terbuka tentang globalisasi dan memiliki rasa kontribusi yang kuat terhadap masyarakat global menunjukkan bahwa konflik konflik etnis lokal masa lalu terhadap mereka digambarkan dari perspektif global dan dimanfaatkan dalam rangka eh, sebuah kerangka pendidikan kewarganegaraan yang sifatnya itu lebih transformatif. Siswa mungkin dapat menganalisis secara kritis konflik-konflik tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk masa depannya. Oke, jadi temuannya ini siswa bisa kemudian mencari bisa menghilangkan cara gitu ya konflik untuk di masa depan. Oke, pendidikan multikultural mungkin mempunyai potensi tinggi untuk mengatasi konflik masa lalu dan membina masyarakat multikultural baru tanpa kekerasan. Mengenai dimensi pertama pendidikan multikultural, nah, buku teks ini mampu memperkenalkan tidak hanya budaya mayoritas yaitu tadi suku Dayak, tapi juga budaya minoritas dan pendatang di Kalimantan Barat ya. Yang tadi itu adalah apa ya suku Madura. Dalam praktiknya ditemukan beberapa model yang baik seperti mempelajari pandangan hidup orang Dayak dengan mempelajari makna motif tato dan membuat kamus bahasa etnis. Ini dapat membantu siswa merefleksikan hal-hal negatif yang mereka alami. Eh, Kalau kita coba melihat hasil dari penelitiannya, bisa disimpulkan bahwa identitas sosial siswa dan persepsi mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dapat menjelaskan bahwa makna pendidikan itu penting bagi mereka. Kemudian untuk memfasilitasi pemilihan isi buku teks dan praktik pengajaran, penelitian di masa depan dapat menguji persepsi siswa terhadap konflik lokal dengan kepekaan terhadap isu-isu terkait trauma dan ketegangan yang terjadi. Yang kemudian eh, pendidikan multikultural ini juga perlu dikembangkan secara fleksibel dalam pendidikan kewarganegaraan transformatif dari perspektif global. Karena sulitnya menerapkan pendidikan multikultural sebagai mata pelajaran mandiri, maka paket pembelajaran yang fleksibel dan indikator peningkatan pendidikan dari pendidikan kewarganegaraan yang transformatif tadi itu akan lebih cocok untuk diterapkan dengan kondisi tersebut. Hasil dan rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan kurikulum dan praktik pendidikan dengan tujuan menciptakan masyarakat global yang multikultural, yang damai, dan sejahtera. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih, Bu Rizka. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Afrida. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi adalah presentasi dari kelompok kami terkait penelitian mengatasi konflik etnis melalui pendidikan multikultural yang sudah dilakukan di Kalimantan Barat untuk bisa menghindari adanya konflik baru sehingga pendidikan multikultural ini memainkan peran yang sangat penting untuk bisa dilakukan di sekolah untuk bisa menghindarkan atau menghilangkan stereotip negatif generasi yang sekarang terkait dengan sejarah masa lalu konflik etnis yang terjadi pada suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat. Terima kasih Bapak Ibu sehingga kita bisa menarik benang merah bahwa pendidikan kultural ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk bisa diterapkan terutama di pendidikan dasar dan sekolah di jenjang-jenjang lainnya. Kita akhiri ya Bu Afrida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.